Ketegasan Sir Jim Ratcliffe ke Erik ten Hag, Lewandowski ke MLS. Bertemu dengan Indonesia, bek Leicester City ini bilang jangan lengah. Agen winger Manchester United Anthony menegaskan kliennya itu berkomitmen penuh pada klub dan tidak sedikit pun angkat bendera putih mengenai karirnya di Old Trafford. Belakangan, santer merembus kabar bahwa Anthony akan didebak Manchester United yang bersangkutan yang akan melanjutkan berkarir ke Arab Saudi untuk mengikuti jejak para bintang Eropa lainnya. Akan tetapi isu itu segera dibantah agen Anthony. Ia menyatakan pemain Brazil itu saat ini menembus mengasah dua aspek yang paling dibutuhkannya saat ini di Manchester United, mencetak gol dan assist. Anthony fokus pada 4 bulan musim ini sehingga ia bisa meningkatkan performanya. Menyadari bahwa ia perlu mencetak gol dan assist, ini adalah fokus dia. Hari ini yang ada di kepala kami adalah Manchester United. Inter Milan diambang mendatangkan penyerang gacor dari Iran, Mehdi Taremi. Kontrak pemain yang saat ini memperkuat raksasa Portugal Porto itu akan berakhir pada Juni mendatang. Menjelang statusnya sebagai pemain bosman, Taremi tak sepi peminat. Inter mendekatinya dan bahkan sudah ada kesepakatan verbal di antara masing-masing pihak. Hal ini dikonfirmasi oleh pakar transfer kondang Fabrizio Romano. Kesepakatan verbal antara Inter dan Mehdi Taremi telah dikonfirmasi dan siap, sebagaimana yang diketahui 2 minggu lalu. Kinerja manajer Manchester United Erik ten Hag per hari ini akan diawasi dengan seksama oleh investor baru klub, Sir Jim Ratcliffe. Kabarnya, juru taktik Belanda itu bakal mengetahui apakah dirinya bisa mempertahankan pekerjaannya di Old Trafford atau mendapatkan surat pemecatan pada Februari. The Red Devils sedang menjalani masa transisi dengan Ratcliffe yang mengambil alih operasional olahraga klub. Ratcliffe bakal memonitori kinerja ten Hag dan banyak yang mengharapkan pengumuman mengenai masa depan mantan pelatih sukses Ajax itu disampaikan pada Februari mendatang. Chelsea serius mempertimbangkan mengajukan tawaran untuk memboyong striker asal Kolombia Jons Duram. Sebelum bursa transfer Januari ditutup pada akhir pekan depan, menurut laporan The Telegraph, West Ham United dikabarkan telah mengajukan tawaran meminjam Duran, namun Aston Villa menolaknya. The Blues hanya akan mendekati Duran jika mereka berhasil menjual striker binaan Akademi Armando Broja dalam beberapa hari ke depan. West Ham, Fulham, dan Wolves tertarik memboyong striker timnas Albia tetapi enggan menyanggupi valuasi Chelsea yang mencapai 50 juta euro. Sejarah tercipta bagi timnas Indonesia dengan kelolosan ke fase gugur Piala Asia 2023. Skuad Garuda melaju ke babak 16 besar turnamen di Qatar seturut skor imbang antara Kyrgyzstan dan Oman pada laga terakhir grup F. Hasil pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha itu membuat Indonesia dipastikan menjadi salah satu 4 tim peringkat 3 terbaik grup. Di putaran selanjutnya, pasukan asuhan Sintayong akan berhadapan dengan Australia pada Minggu. Chelsea, Manchester United, dan Arsenal memasuki jendela transfer Januari dengan mengincar penyerang yang berpotensi tersedia dengan harga yang murah untuk menyelesaikan masalah mencetak gol mereka masing-masing. Mereka kini telah diperingatkan mengenai ketersediaan pemain berusia 31 tahun itu, Callum Wilson, dengan harga yang lebih murah. Menurut media The Standard, sebagaimana The Magpies masih berada di ambang batas aturan profitabilitas dan berkelanjutan di Liga Premier. Mourinho dipecat AS Roma pekan lalu dan menggantikannya dengan legenda Gianluigi Rossi, Daniel De Rossi. Mantan pelatih Real Madrid ini memiliki awal yang baik di Italia bersama La Lupa. Namun, paruh pertama musim yang buruk diikuti dengan kekalahan dari Lazio di perempat final Coppa Italia membuat pelatih asal Portugal itu akhirnya kehilangan pekerjaannya. Darren Bent, mantan striker Tottenham Hotspur dan Aston Villa,
mengklaim bahwa Newcastle akan menjadi tempat yang sempurna bagi Mourinho untuk bangkit kembali. Darren Bent berbicara kepada media, tim seperti Newcastle bisa menjadi sempurna. Mereka yang menginginkan trofi dan Mourinho adalah manajer yang bersedia dan dengan cepat melakukan itu. Anthony merapat ke United dengan harga 80 juta euro dari Ajax pada September 2022, tetapi sejauh ini transfer tersebut belum membuahkan hasil. Pada musim pertamanya, ia mencetak 8 gol dan mengantongi 3 assist di semua kompetisi. Namun musim ini dia belum menjadi pemberi assist dan atau pencetak gol sama sekali. Kini mantan striker setan merah berbatok mencecar pemain Brazil itu. Dia harus cerdas secara mental terlebih dahulu, dan yang terpenting, Anda harus tahu cara menerima kritik. Jika penampilan Anthony tidak memenuhi standar pada musim ini, saya membayangkan dia akan mencari tempat lain untuk yang dituju. Robert Lewandowski sedang menjalani periode yang sulit di Barcelona dan dirumorkan bisa saja pindah ke Major League dan Arab Saudi. Penyerang tim Katalan itu telah dikaitkan dengan Chicago Fire. Tetapi agen Lewandowski Kopas kini menepis rumor tersebut. Itu tidak mungkin. Setiap tim di MLS pasti menginginkan Lewandowski datang, namun sayangnya kontraknya masih tersisa 2 tahun. Barcelona membayar lebih dari 50 juta euro untuk mendatangkannya, tapi menurut saya dia bukan pemain yang akan datang ke MLS. Real Madrid telah melacak pemain berusia 23 tahun itu selama berbulan-bulan dalam upaya untuk mengontraknya musim panas ini. Dengan kontrak bek kiri tersebut dibayar akan berakhir pada 2025, banyak klub yang mengincarnya, tetapi pihak Jerman mungkin akan tetap mempertahankannya. The Athletic mengklaim tawaran tim Bundesliga itu lebih unggul dan kecuali itu berubah, ekspektasinya adalah Davies akan memperbaharui kontraknya. Eder Militao dan Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk kontrak baru dengan pemain internasional Brazil itu bakal bertahan di Santiago Bernabeu hingga Juni 2028. Bek berusia 26 tahun tersebut mengaku sangat bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari Los Blancos lebih lama lagi. Saya sangat gembira dengan hal pembaruan kontrak ini dan saya bangga tetap berada di klub terbaik dunia. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidup saya, kata Militao dikutip dari laman resmi klub. Kendati mempunyai catatan positif bila bertemu timnas Indonesia dan memiliki peringkat jauh lebih baik dari ranking FIFA, bek Australia Harry Souttar menginginkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh calon lawan. Australia bakal bentrok dengan skuad muda dalam pertandingan 16 besar pada Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad. Australia pun diprediksi bakal melalui laga dengan mudah dan mencatatkan kemenangan dengan skor besar. Kami menyadari sekarang ada di fase knockout, sehingga tidak ada yang boleh kesalahan. Ada salah satu hal yang perlu dilakukan, yaitu Anda harus mengetahui hanya kemenangan yang bisa meloloskan sebuah tim, imbuh Souttar.